Tewasnya bos rental mobil yang dianiaya warga di Pati, Jawa Tengah karena dituduh mencuri memunculkan informasi yang mengejutkan. Tidak sedikit warganet yang mengungkapkan bahwa wilayah Sukolilo, Pati merupakan zona hitam bagi para pemilik usaha rental mobil. Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan pemilik rental mobil sekaligus YouTuber otomotif Ridwan Hanif Rahmadi. Halo, selamat siang Mas Ridwan. Selamat siang Mas Iqbal. Oke, Mas Ridwan, ini berbicara soal apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh warganet. Tentunya ini memunculkan informasi yang tentunya cukup mengejutkan, di mana daerah Sukolilo Pati ini dianggap warganet sebagai daerah yang lokasi sarang bandit atau penadah. Nah, Mas Ridwan bagaimana melihatnya dan apakah Mas Ridwan juga punya pengalaman sendiri terkait dengan hal ini? Ya, sebelumnya saya turut berduka cita atas tragedi yang menimpa belakangan ini ya di Pati, dan semoga kasus ini bisa menemukan titik terang ya, dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau kita ngomongin apakah daerah Pati seperti itu, sebenarnya tidak semua daerah di Pati ya. Memang ada, tapi sebenarnya tidak hanya di Pati, tapi di beberapa tempat pun juga ada, mulai dari Jawa Barat, Banten juga ada, Sumatera juga ada. Jadi memang tidak hanya di Pati saja ada tempat-tempat seperti itu sih. Tapi memang Mas Ridwan kalau saya tidak salah juga punya pengalaman terhadap drivernya begitu sebagai pemilik rental yang menjadi korban begitu ya? Dulu memang tahun sekitar 2010-an, saya lupa tepatnya, memang pernah kami mencari mobil di daerah Pati dan ya alhamdulillahnya ketemu. Dan waktu itu di Polres Pati itu ditangani dengan baik dan alhamdulillah mobilnya kembali pada saat itu. Tapi memang di daerah Pati memang ada yang tempat banyak banyak penadah lah. Tapi yang jadi permasalahan sebenarnya bukan ada tempatnya atau apa gitu, tapi ini dari tahun 2010-an sampai sekarang di tahun 2024 ternyata masih terjadi seperti itu. Bahkan menurut saya yang sekarang ini lebih terbuka ya. Kalau dulu penadahan mobil rental, mobil leasing gitu kan, sama curanmor itu biasanya antar dari mulut ke mulut, atau ada beberapa kampung-kampung yang memang sudah biasa menerima seperti itu. Tapi sekarang kalau kita lihat kayak misalkan di Facebook gitu ya, sekarang mereka sudah lebih terbuka, bahkan grup-grup itu ada jual beli mobil, motor, STNK only, itu banyak sekali. Dan sebenarnya kalau mau diberantas atau kita mau mencari unit itu bisa salah satunya sumbernya dari situ sih. Jadi sekarang itu udah lebih berani dibandingkan dengan dulu kalau menurut saya. Tapi kalau dari segi modusnya ini sebenarnya kalau secara umum kita bisa melihat nggak sih seperti apa modusnya sehingga mungkin masyarakat yang memiliki mobil, memiliki rental mobil juga bisa mempelajari begitu bagaimana supaya tidak mengalami hal yang sama. Modusnya ada banyak Mas, dan modus itu kan seperti penipuan online ya. Ada aja model barunya gitu. Kalau dulu mungkin dari penyewaan yang lepas kunci, terus juga pernah ada kejadian yang drivernya dibius atau drivernya dibuang di tengah jalan juga pernah ada. Terus juga ada yang modus seperti mobil disewakan ke orang, tapi ternyata orang tersebut itu karena temannya mau sewa datanya nggak lengkap, itu dipinjamkan lagi, sehingga yang bertanggung jawab itu adalah penyewa pertamanya. Jadi ada banyak sekali modus ya. Dan sekarang ini nggak cuma dari rental mobil, tapi juga mobil-mobil leasing gitu ya, yang baru di DP, baru bayar cicilan pertama itu langsung digadai. Tapi kalau dari tadi kata Mas Ridwan untuk urusan kepolisiannya juga cukup gampang. Tetapi banyak juga netizen begitu di media sosial mengatakan bahwa memang kalau misalnya sudah masuk ke wilayah Pati ini ya jangan berharap mobil akan kembali begitu. Ya, karena seperti itu yang saya bilang Mas tadi. Karena bertahun-tahun orang-orang tuh banyak membeli mobil yang STNK only, bahkan nggak jelas asal-usulnya, tidak ada STNK sama sekali, dan merasa baik-baik saja, sehingga hal itu jadi sebuah kewajaran Mas. Jadi ketika sudah menjadi kewajaran, itu rasa bersalah, rasa takut bahwa akan berurusan dengan hukum itu sudah hilang. Dan bahkan saya kadang-kadang suka bingung ya sama ada orang yang bilang katanya, ini aman kok, ini kan mobil punyanya leasing gitu, bukan dari orang pribadi, jadi nggak ada yang terzolimi loh. Sejak kapan
mobil punya leasing terus bisa diperlakukan seenak gitu aja, kan tetap aja nggak boleh, tetap aja salah. Dan menurut saya ini kayak puncak gunung esnya, di mana sekarang masyarakat lagi tertuju ke sini ya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan hal ini dijadikan momen untuk kepolisian menunjukkan prestasinya gitu ya, saya rasa masyarakat akan mengapresiasi. Dan rasa takut masyarakat ketika mereka ingin membeli mobil-mobil yang kita tahu surat-suratnya tidak lengkap, dan juga mobil-mobil yang nggak jelas asal-usulnya seperti apa, itu orang semakin sadar karena curanmor ini pasti akan semakin turun jumlahnya kalau misalkan orang pun juga tidak ada yang mau membeli mobil atau motor yang bermasalah. Jadi saya harap dengan adanya peristiwa ini eh, tidak hanya diungkap saja, tapi membereskan kasus-kasus yang sudah lalu-lalu, dan saya yakin ada banyak sekali orang yang akan mengapresiasi kalau ini bisa diungkap benar-benar sampai ke akar-akarnya. Sebenarnya banyak begitu yang masyarakat yang mencari mobil-mobil bodong seperti ini ya, Mas Ridwan? Ya, kalau dilihat di Facebook ya, itu satu grup itu tuh isinya ada 50.000 anggota, 30.000 anggota, dan itu sebenarnya alarm gitu kan. Dan sebenarnya tidak hanya mobil ya, macam-macam juga ada gitu. Kadang-kadang kita ngeliat ada grup-grup yang jelas-jelas melanggar hukum, tapi mereka berani untuk berserikat di situ. Itu kan sebenarnya jadinya mudah untuk ditangkap ya. Untuk ditelisik itu justru lebih mudah, tapi ternyata ada, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi betul, apakah memang ada ancaman-ancaman begitu yang dari komplotan-komplotan tersebut sehingga membuat kita menjadi tidak berani begitu berurusan apabila kendaraan kita salah satunya bisa ada di Pati? Ya, tidak hanya di Pati sih sebenarnya, tapi memang yang namanya sindikat pasti mereka berkomplot ya. Dan yang namanya orang berani melanggar hukum, tentu saja dia punya keberanian untuk mengancam, untuk seperti misalkan kita di jalan, misalkan motor kita mau diambil orang gitu kan, beberapa kali kita lihat ada yang berani menodongkan pistol. Jadi itu menurut saya hal yang bisa diprediksi ya kalau misalkan ada ancaman-ancaman seperti itu, karena memang sudah sindikat. Terakhir Mas Ridwan, ini ada ajakan dari para pemilik rental nih, informasinya ya, mungkin Anda juga dapat informasi ini untuk memblacklist Pati dan juga sekitarnya. Ini respon Anda bagaimana? Sebenarnya bukan nge-blacklist Pati ya, tapi memang sudah ada dari pengalaman dari yang lama sampai sekarang itu, ada beberapa daerah ya, memang tidak akan mobil itu disewakan, atau mungkin nggak usah kita ngomongin rental mobil, leasing saja itu pasti punya datanya gitu. Debt collector kelihatannya besar dan kuat gitu ya, tapi mereka juga tahu resiko, jadi mereka akan menghindari tempat-tempat yang beresiko tinggi juga gitu kan. Pak, boleh dijelaskan lagi Jadi kepada kami ya, daerah mana saja ini yang patut diwaspadai begitu untuk kita sebagai masyarakat ataupun para pemilik rental ataupun para pengusaha yang ingin punya usaha rental mobil? Kalau itu mesti dibicarakan dengan teman-teman di rental mobil, tapi memang pasti ada, dan sebaiknya memang ketika kita ingin menyewakan mobil kepada penyewa, itu kita cek benar-benar akurat ya. Jadi benar-benar kita lihat latar belakangnya seperti apa, penjaminnya siapa saja, lokasi tempat tinggalnya itu benar atau enggak, dan kalau misalkan itu bisa di-checklist dengan baik ya, termasuk sosial medianya, insya Allah sih aman-aman saja. Tapi memang yang namanya penipu itu pintar, ya minimal kalau misalkan kita dapat nomor telepon itu kita cek di get contact atau Truecaller, orang-orang itu masukin nama dia itu siapa gitu. Kalau ada nama penipu, rental, penggelap, segala macem, jual mobil yang tanpa SNK, sudah pasti harus diblok, jangan diberikan kendaraan. Oke, berarti sekali lagi jangan asal meminjamkan saja atau menyewakan saja, tetapi harus dicek lebih jauh lagi, lebih dalam lagi terkait dengan siapa penyewa itu sendiri ya Mas ya? Betul sekali. Oke, Mas Ridwan Hanif Rahmadi, YouTuber otomotif sekaligus pemilik salah satu rental yang ada di Jakarta. Terima kasih sudah berbicara dengan kami di siang hari ini. Salam sehat selalu Mas. Terima kasih.